Renungan si Leo, Senin 19 Februari 2024, Pekan Prapaskah pertama. Pembacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca perikop Injil hari ini, aku bertanya dalam hati, apa yang sudah aku lakukan kepada orang lain? Apakah aku melakukan hal baik atau seringkali hal buruk? Jika itu hal baik, kepada siapa aku melakukannya? Saudara seiman paling tidak. Sebaliknya, jika itu hal buruk, kepada siapa aku melakukannya? Musuh atau orang yang tidak aku sukai? Tetapi tanpa aku sadari sebelumnya,
aku menyetujui untuk melakukan pelayanan di lapas sekali seminggu. Suatu komitmen yang tidak main-main. Berjumpa dengan warga binaan yang sedang menjalani hukuman penjara karena berbagai tindak kejahatan. Aku seakan mendapat kesempatan emas untuk berbuat sesuatu. Tetapi setelah aku melakukan pelayananku di sana, dengan patuh pada peraturan lapas, setia setiap minggu meluangkan waktu seharian hadir, aku bersaksi bahwa kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus adalah kerinduan terdalamku. Seakan aku berjumpa dengan Yesus di sana, justru di tempat yang kata orang tempat pembuangan sampah masyarakat. Setelah membaca perikop ini, baru aku sadar kenapa aku rindu untuk berjumpa Yesus di sana. Rupanya Yesus hadir di sana sebagai orang yang paling hina, dan tanpa disadari aku telah melakukan salah satu perbuatan yang menyenangkan hatinya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius bab 25 ayat 36c. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk pernah mengunjungi orang yang sedang dipenjara. Berikanlah mereka iman yang teguh dan percaya penuh bahwasanya Putramu hadir menemani mereka, memberi kekuatan, perlindungan, serta pertobatan yang sempurna kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorum Dei Gloriam.